Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, ini mengenai wudhu dan mandi besar ya. Jadi yang saya tahu selama ini kan, kalau wudhu itu adalah menghilangkan hadas kecil. Sementara kalau mandi, khususnya mandi jinabat, ini adalah menghilangkan hadas besar ya. Nah, apakah yang dilakukan oleh Rasul ini wudhu dulu? Apakah berarti hadas apa namanya wudhu untuk menghilangkan hadas kecil ini bisa menghapus juga pada uh, penghilangan hadas besar? Apakah ini yang kedua? Apakah ini dilakukan karena keterbatasan air? Nah, kemudian yang kedua, apakah kalau sudah wudhu di awal sebelum mandi hadas besar tadi, apakah selanjutnya setelah itu tidak perlu wudhu lagi? Itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya ya di banyak hadis tentang janabahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau apabila telah melakukan hubungan dengan istrinya, ya beliau pasti setelah itu mandi, maaf setelah itu berwudu. Ya, jadi kalau mau tidur beliau mesti berwudu dulu. Ya, mesti bersihkan dulu, beliau berwudu dulu. Jadi kalau misalnya bangun, ya bangun tetap beliau lakukan seperti tadi, ya berwudu dulu. Ya dimulai dari membasuh farjinya, baru berwudu. Nah kakinya itu terakhir, ya kakinya terakhir. Supaya apa? Supaya menjadi bagian akhir wudhu dia dan bagian pertama mandi dia. Karena yang disebut mandi janabah kalau sudah merata sampai seluruh badan dan kakinya. Ya, ya dimulai dari kaki ini semua terguyur, kaki terguyur, itu mulai disebut mandi janabah. Ya, jadi itu dua ibadah yang berbeda. Wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ya, sunnahnya berwudu dulu, menghilangkan hadas kecil dulu, baru menghilangkan hadas besar. Ya, apabila sudah hilang hadas kecil, setelah itu mandi besar atau mandi janabah, apakah wajib wudu lagi? Tidak. Ya, selagi wudunya tidak batal. Nah, kan boleh jadi sudah selesai mandinya tapi wudunya batal, ya dengan salah satu sebab, entah karena buang angin, entah karena setelah wudu dia pegang-pegang kemaluannya, ya dan dengan begitu menjadi batal wudunya. Nah kalau wudunya menjadi batal, maka mandi wajibnya tetap sah, tinggal berwudu lagi saja dia. Ya, tuh. Tapi kalau tadi ya sebelum mandi wudhu dulu, ya dibersihkan dulu kemaluannya, dibersihkan, terus baru berwudhu, baru mandi, tidak usah wudhu lagi. Ya, wudhunya sudah sempurna, mandinya sudah sempurna. Tuh. Tapi kita ini kan sudah berbeda cara. Kita ini berbeda cara gimana? Karena kita kalau habis berwudhu, ya mandi itu mesti pegang-pegang kemaluan kan? Betul. Ya, Sabun. jalan depan, jalan belakang, karena itu kan disabun, ya. Iya. Tuh, jadi wudhunya batal. Nah, dengan wudhunya batal, maka setelah mandi atau sebelum mandinya selesai bisa dia wudhu lagi. Ya, dilihat saja. Jadi kalau wudhunya itu tidak batal, maka tidak usah wudhu lagi. Ya, tuh makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibasuh dulu kemaluannya, dibersihkan dulu, baru berwudu, baru mandi. Ya, sehingga tidak berwudu lagi setelah itu. Sempurna semua, hadas kecil hilang, hadas besar hilang. Ya.
Berbeda cara mandi kita sekarang. Kita sekarang selalu pakai sabun, tidak pakai sabun seperti belum mandi. Ya, tapi kalau sudah terbiasa tidak pakai sabun, ya sudah terbiasa 40 hari tidak pakai sabun, dia akan merasakan enak mandi tidak pakai sabun. Ya, sekarang sudah ada madhab, ya tidak mandi tidak pakai sabun, ya sikat gigi tidak pakai odol. Ya, ibu bisa search itu. Ya, bagaimana pendapat dia dari sisi kesehatan? Iya, Ustaz. Saya kira itu. Jadi kalau untuk situasi sekarang memang bagusnya itu mandi besar dulu baru berwudu ya Ustaz. Ya. Karena situasi ya. Jadi bukan karena dulu dilakukan begitu sama Rasul, wudhu dulu itu bukan karena keterbatasan air ya Ustaz. Ya, salah satunya karena keterbatasan air. Hmm. Salah satunya karena keterbatasan air. Ya, jadi sekarang tetap ya kalau kita mau mengikuti sunnah, kita mau mandi, entah mandi kecil, mandi besar, kita berwudu dulu. Itu sunnah hukumnya. Ya, jadi mengikuti sunnah itu satu hal yang penting karena itu pahalanya besar. Ya, kalau kita ikut Rasul berarti Allah cinta kepada kita. Jadi kapan kita mengikuti cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tanda bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mencintai kita. Ya. Jadi ikuti saja ya apa yang menjadi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Ya, pasti Allah mencintai kalian. Pasti Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Begitu ya. Seperti misalnya doa itu sama saja ya. Berdoa itu adalah mukhul ibadah. Ya. Berdoa itu adalah otaknya ibadah. Intinya ibadah. Jadi kita di dalam agama itu dimanja oleh Allah. Ya. Sehebat-hebatnya ibadah ya berdoa. Dimanja oleh Allah dan kita diperintah untuk bermanja kepada Allah. Ya, orang mau misalnya ya mau menghadiri pengajian, wah ini pengajian ini pasti tempat parkirnya susah. Ya berdoa kepada Allah, ya Allah mohon dimudahkan untuk tempat parkir mobil saya, motor saya. Ya, jangan itu saja untuk itu saja berdoa. Ya, jangan. Ya kita berdoa itu dapat fadilahnya berdoa. Ya, dapat fadilahnya berdoa. Dan itu cara kita bermanja kepada Allah. Doa itu adalah cara kita bermanja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja minta kepada Allah. Ya, bahkan ulama-ulama tempo dulu katanya kalau terompahnya itu putus talinya, dia itu minta kepada Allah, ya Allah, ini saya minta dikasih gantinya yang lebih baik. Begitu ya. Jadi samanya tadi mandi ya. Rasul wudu dulu ya, kita wudu dulu dapat fadilahnya mengikuti atau ittiba kepada Rasulullah SAW. Saya kira itu Bu Ita. Ya, satu lagi boleh Ustaz? Silakan. Tentang Rasul bersabda untuk kita hemat air, walaupun itu kita berwudu atau mungkin mandi ya di sungai yang air mengalir. Nah ini caranya bagaimana? Kalau misalnya itu keran itu masih bisa kan dimatiin Ustaz. Tapi kalau air mengalir itu sulit ya. Apa itu maksudnya? Ya maksudnya begini, apa itu? Bagaimana cara kita itu untuk menghemat? Kan mengalir itu udah pasti, kecuali kalau ada tadi ukuran sok atau kola atau apa begitu Ustaz. Ya, Memang misalnya dalam penggunaannya ya, penggunaannya pakai ciduk misalnya, wah mentang-mentang pakai ciduk bersebur gitu kan. Ya. Itulah misalnya ya. Jadi yang jelas Rasul itu mau menanamkan satu nilai penting adalah
menggunakan air secara hemat, ya tidak berlebihan. Hmm. Ya masing-masing orang punya penafsiran untuk itu ya. Hmm. Ya kalau di sungai kan lebih seger gitu, jadi banyak. Misalnya begitu. Tapi kenapa hadisnya ini begitu gitu, Ustaz? Itu aja Iya, yang iya, saya ya. tahu. Bagaimana prakteknya berlebihan kan maksudnya kan? Ya. Iya, Nah, orang airnya juga mengalir. baik. Nah, praktek berlebihan ya, ya seperti tadi. Pala misalnya cukup diusap, dia guyur karena airnya banyak, itu namanya berlebihan. Ya, Hmm. ya misalnya menggunakan airnya sampai sampai lebih dari 3 kali, sampai itu namanya berlebihan. Hmm. Ya, kita Oke, kan oke. acap kali kan sering kali lebih dari 3, ya, itu berlebihan. Cukup 3 kali itu sudah banyak. Ya, Hmm. Ya, Ustaz paham. Oh, jadi bukan airnya ya, justru lebih pelaksanaan kita sendiri menggunakan ya, air itu ya. iya. Iya, iya. Oh, itu. Paham. Baik. Ada lagi?